5 kebiasaan siang yang sehat dan produktif. Setelah makan siang, kebanyakan orang merasa ngantuk, malas, dan akhirnya kehilangan 3 jam emas dalam hidupnya. Tapi, tahukah Anda? Orang-orang paling sukses di dunia justru memanfaatkan waktu siang untuk mengalahkan separuh dunia. Pertanyaan pentingnya adalah, Anda termasuk yang memilih rebahan setelah makan? Atau membangun masa depan Anda? Inilah 5 kebiasaan siang yang sehat dan produktif orang-orang sukses di seluruh dunia. Kebiasaan siang sehat dan produktif yang pertama, makan siang seimbang, bukan kenyang berlebihan. Makan siang bukan soal kenyang, tapi soal energi. Orang sukses nggak makan sampai meledak. Mereka makan cukup protein, sayur, karbo kompleks, supaya otak tetap tajam. Misalnya, paket makan nasi putih atau nasi merah cukup 1 centong, supaya tidak kekenyangan dan mengantuk. Bisa juga nasi diganti kentang kukus secukupnya. Sayur sup bening, sayur asam, atau sayur loda. Lauk bisa ikan bakar atau kukus seperti lalu, kembung, dori, tuna. Ayam panggang atau rebus tanpa kulit. Atau bisa juga telur rebus, tempe, atau tahu, buah, yang cocok untuk dinikmati di siang hari seperti semangka, pepaya, nanas, jeruk, atau apel. Lauk yang sebaiknya dihindari saat siang hari adalah 1. Gorengan berlebihan seperti bakwan, ayam crispy, ikan goreng tepung, dan telur dadar tepung. 2. Masakan bersantan pekat seperti opor dan gulai. 3. Daging berlemak tebal seperti kikil dan tetelan. 4. Hindari makan pedas dan panas. Minimalkan minuman dingin. 5. Hindari buah durian, nangka, dan salad karena berat di perut, bisa menyebabkan rasa bigai, dan mengganggu produktivitas. Tips makan siang sehat. 1. Hindari nasi gunung atau porsi jumbo di siang hari. 2. Tambahkan protein dan sayur agar kenyang lebih seimbang. 3. Makan perlahan, kunyah sempurna agar pencernaan optimal. 4. Bila kerja ringan banyak duduk, cukup centong nasi. Contoh porsi seimbang makan siang misalnya pilihan pertama, setengah centong nasi putih dengan 1 potong ikan, 1 mangkuk sayur sup bening, buah semangka potong, dan segelas air putih. Pilihan kedua misalnya, 1 centong nasi merah, 1 potong ayam panggang, 1 mangkuk sayur sup bening, buah semangka potong, dan segelas air putih. Jika menurut Anda porsi setengah centong nasi terlalu sedikit, bisa mulai dari 1 centong nasi terlebih dahulu. Lalu perlahan-lahan bisa mulai disesuaikan. Tips urutan makan sehat yang ideal. Tahukah Anda ternyata makan itu ada cara urutan paling sehatnya? Ini rekomendasi urutan makan dari para ahli supaya lebih sehat dan produktif. Urutan pertama, minum air putih dulu 1 gelas. Tujuannya adalah untuk mulai aktifkan sistem pencernaan, kunci rahasia supaya tidak makan berlebihan dan hidrasi tubuh sebelum makanan masuk. Sip kan? Urutan kedua, makan sayur sebelum yang makan yang lainnya. Karena serat dari sayur akan membentuk lapisan pelindung di lambung, memperlambat penyerapan gula dan karbohidrat, dan yang paling penting adalah bagi kita semua, adalah sayur akan membantu kenyang lebih lama. Contohnya sayur bening, tumis ringan, atau lalapan. Urutan ketiga adalah makan buah. Tujuan utamanya adalah supaya pencernaan lebih lancar. Jangan mencampur makan buah dengan makanan utama dalam satu suapan, agar tidak fermentasi dalam lambung. Urutan keempat, barulah Anda konsumsi karbohidrat seperti nasi, kentang, dan lainnya. Jadi, setelah makan sayur dan atau buah, barulah Anda makan karbo dalam porsi sedang misalnya setengah sampai 1 centong nasi. Karena sebelumnya Anda sudah minum air putih, makan sayur dan buah. Maka porsi setengah atau 1 centong nasi akan cukup bagi Anda. Inilah urutan makan sebagai rahasia sukses, supaya makan karbo tidak berlebihan. Dan urutan yang keempat atau terakhir adalah makan protein yaitu lauk pauk seperti ayam, ikan, tahu, atau tempe. Lauk pauk ini akan diserap lebih baik setelah serat dan karbo masuk, sehingga akan cepat untuk membantu pembentukan energi dan perbaikan sel setelah selesai hal tentang makan siang. Nah, mari kita lanjut ke poin berikutnya, kebiasaan siang sehat dan produktif yang kedua. Power nap atau tidur siang sebentar sekitar 10-20 menit. Rahasia Elon Musk dan CEO Jepang, cukup tidur 10-20 menit, bukan tidur siang biasa. Ini booster otak yang bikin fokus balik total, tanpa pusing. Apa itu power nap? Power nap adalah tidur singkat, selama 10-20 menit di siang hari yang bertujuan mengembalikan energi, fokus, dan suasana hati
tanpa membuat tubuh lemas atau pusing setelah bangun. Inilah tips power nap yang efektif dan menyegarkan. 1. Waktu power nap terbaik adalah antara jam 12.30 sampai 2 siang, yaitu setelah makan siang dan sebelum masuk ke fase kantuk sore. Hindari tidur terlalu sore, yaitu setelah jam 15.30, karena bisa mengganggu tidur malam. 2. Durasi ideal power nap adalah 10-20 menit. Tidur siang atau power nap selama 10-20 menit sangat segar dan langsung bisa lanjut aktivitas. Jika Anda tidur siang selama 30 menit, maka tubuh masuk ke tidur dalam, sehingga bisa bikin pusing lemas saat bangun. 3. Gunakan alarm dengan ringtone dengan suara lembut dan menenangkan, agar tidak terbangun kaget. 4. Power nap di tempat yang gelap, sejuk, dan tenang. Matikan lampu atau gunakan penutup mata. Matikan suara yang mengganggu seperti televisi atau gunakan penutup telinga. Tidur di sofa, kursi kantor yang bisa disandarkan, atau lantai beralas matras. Gunakan bantal kecil atau bantal leher. Jika Anda power nap di kasur yang empuk, maka usahakan tidur tanpa posisi full rebahan supaya tidak ketiduran bablas hingga berjam-jam. Juga gunakan bantal tinggi atau sandaran duduk. Dan jangan gunakan selimut tebal seperti tidur malam. 5. Gunakan suara white noise atau musik relaksasi. Contoh, suara hujan, angin lembut, instrumental piano, bisa juga pakai guided nap audio misalnya dari YouTube atau Spotify. 6. Tenangkan pikiran sebelum mulai. Ambil 3 kali napas dalam melalui hidung dan keluarkan lewat mulut. Lalu ucapkan afirmasi ringan misalnya, saya istirahat sejenak untuk kembali bertenaga. Jangan buka telepon genggam atau media sosial 5 menit sebelum tidur, opsional. Minum kopi sebelum power nap atau disebut juga dengan coffee nap. Minum kopi hitam tanpa gula, lalu langsung tidur 10-20 menit. Saat bangun, kafein mulai bekerja. Dan hasilnya, bangun dengan lebih segar dan fokus. Kapan sebaiknya hindari power nap? Kalau Anda tidur semalam kurang dari 5 jam, maka power nap bisa jadi terlalu dalam atau terlalu lelap dan pusing. Jika Anda insomnia, maka hindari tidur siang lewat jam 3 sore. Kebiasaan siang sehat dan produktif yang ketiga, gerak aktif. Dengan jalan 5-7 menit. Produktivitas bisa naik hingga 200% loh. Bangkit dari kursi. Jalan di sekeliling kantor, keluar kantor, atau di halaman rumah. Lakukan peregangan ringan. Gerakan kecil siang hari itu sehat dan bisa menyelamatkan Anda dari punggung pegal dan otak buntu. Banyak ide-ide dahsyat muncul ketika sedang berjalan-jalan santai. Kebiasaan siang sehat dan produktif yang keempat. Bekerja di waktu fokus emas atau prime time kedua. Waktu emas atau prime time adalah waktu di mana Anda bisa konsentrasi tinggi untuk mengerjakan hal paling penting hari ini. Waktunya adalah dari jam 1 atau jam 1:30 siang hari sampai jam 3 sore. Jika Anda belum tahu, inilah prime time kedua atau prime time siang setelah waktu prime time pagi yang dari jam 8 sampai jam 12 siang. Fokus dan optimalkan rentang waktu prime time kedua di siang hari ini untuk pekerjaan, proyek, atau tugas paling penting yang sudah direncanakan di pagi hari. Menyelesaikan target utama hari ini, jika belum selesai di waktu prime time pagi hari, belajar sesuatu untuk meningkatkan keahlian utama Anda, atau membuat konten atau keputusan penting dengan fokus tinggi. Matikan semua suara notifikasi dan pop-up yang mengganggu dari media sosial dan email. Bunyi dan gitar telepon genggam, notifikasi chat dan pesan WhatsApp, Telegram, Line, dan Messenger. Juga matikan bunyi dan notifikasi pesan dari semua aplikasi belanja dan promo seperti Shopee, Tokopedia, GoFood, GrabFood, dan yang lainnya. Jika ada, matikan juga notifikasi game dan aplikasi hiburan seperti Mobile Legends, PUBG, Netflix, YouTube reminder misi harian, skor teman, episode baru. Yang terakhir, matikan juga dan notifikasi dari widget atau reminder baik di telepon genggam, laptop, dan komputer seperti misalnya, cuaca hari ini mendung, hari ini tanggal cantik loh. Ada 100 foto yang belum di-backup dan sebagainya. Fokus tinggi, itu kunci suksesnya di sini. Cara paling mudah yaitu Anda aktifkan dahulu mode pesawat di telepon genggam Anda sebelum mulai bekerja fokus di prime time siang ini. Setelah jam 3 sore atau pekerjaan Anda selesai, nonaktifkan kembali mode pesawatnya. Kebiasaan siang sehat dan produktif yang kelima. Minum air putih dan hindari ngopi berlebihan.
Minum air putih di siang hari sangat penting untuk menjaga konsentrasi, energi, dan pencernaan. Banyak orang merasa ngantuk, lemas, atau sakit kepala siang hari bukan karena kurang makan, tapi karena dehidrasi ringan. Akhirnya di siang hari banyak orang menjadi tidak produktif. Jangan sampai Anda mengalami hal seperti ini. Porsi ideal minum air putih siang hari. Total banyak air putih yang Anda perlu konsumsi di waktu siang hari dari jam 9 sampai jam 3 sore, yaitu selama 6 jam adalah lebih kurang 3-4 gelas air putih, atau sekitar 600-800 ml. Bahkan bisa lebih dari 4 gelas air putih, jika cuaca panas, banyak aktivitas fisik. Banyak berbicara, atau bekerja di luar ruangan, yang terpapar panas sinar matahari. Kapan saja waktu-waktu terbaik minum air putih di siang hari? Minum air putih pertama adalah di jam 9 akhir pagi, atau saat mulainya waktu awal siang hari. Minumlah sebanyak 1 gelas air putih, atau sekitar 200 ml, untuk menghidrasi otak dan tubuh setelah aktivitas pagi. Minum air putih kedua adalah di jam 11 siang, yaitu menjelang makan siang. Minum sebanyak setengah sampai 1 gelas air putih, untuk membantu menyiapkan sistem pencernaan tanpa mencairkan asam lambung. Minum air putih ketiga yaitu di jam 12 atau sebelum makan siang. Minum setengah sampai 1 gelas air putih untuk bantu pencernaan dan mencegah kantuk. Bisa juga minum air putih setengah gelas sebelum makan siang dan setengah gelas lagi setelah makan siang, jika Anda merasa perlu tetap minum air putih setelah makan siang. Minum air putih keempat yaitu jam 1:30 atau sebelum power nap atau sesi kerja baru, jika Anda tidak mengambil power nap. Minum air putih kelima yaitu minum setengah atau 1 gelas air putih untuk hindari dehidrasi sore dan bantu segar saat bangun nap, dan gelas keenam minum air putih di sekitar jam 3 sore untuk menutup aktivitas siang supaya hidrasi maksimal untuk sesi sore berikutnya. Apa bonus cukup minum air putih selain sehat dan produktif? Yaitu kulit Anda makin cerah dan mood juga semakin positif. Oh iya, jangan biarkan kafein sore bikin Anda insomnia. Usahakan jangan minum kopi lewat dari jam 2 siang atau paling lambat jam 3 sore. Penutup, kalau Anda bisa menaklukkan waktu siang Anda, maka Anda nggak cuma jadi lebih sehat, produktif, dan ceria, tapi juga lebih kaya, lebih cerdas, dan lebih unggul dari 80% orang lain. Komen sekarang, kebiasaan siang mana yang paling sering Anda lakukan? Dan kebiasaan siang mana yang paling sering Anda abaikan? Mulai cukup salah satu dari 5 kebiasaan siang ini besok dan lihat bagaimana hasilnya bisa merubah hidup Anda ke arah yang positif. Setelah nyaman dengan salah satu kebiasaan siang hari yang sehat dan produktif ini, misalnya minimal 1 minggu, silahkan tambahkan 1 kebiasaan siang yang lainnya. Jangan langsung memaksakan menjalankan semua kebiasaan siang ini jika Anda belum terbiasa. Kalau Anda mau jadi versi terbaik dari diri Anda, dan subscribe karena video selanjutnya bakal bongkar rahasia 5 kebiasaan sore dan malam orang super sukses dan bahagia.